Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, ya Terima Widyasti. Hari ini kita bakal membahas tentang penyelenggaraan meteorologi di Indonesia. Nah, aku tahu nih, sebagian besar yang bakal buka materi ini adalah mereka yang mau mendaftar sebagai penera dan mencari-cari materi SKB penera itu seperti apa sih? Dan sebenarnya kalian tahu nggak sih, penera terampil maupun penera ahli itu di bawah meteorologi legal? Yuk kita bahas lebih lanjut. Penyelenggaraan meteorologi legal di Indonesia tentunya ada payung hukum. Payung hukum untuk meteorologi legal di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1245 Pasal 18 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur di dalam undang-undang. Di mana Undang-Undang Dasar ini merupakan payung hukum utama yang diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal di Indonesia. Ayo, yang mau baca jangan lupa dibuka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 ya, karena itu merupakan dasar utama agar kalian lebih paham lagi tentang meteorologi legal. Sudah ada payung hukum nih. Bagaimana sih upaya pemerintah dalam menyelenggarakan meteorologi legal di Indonesia? Pada tahun 1174 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1174, di mana pemerintahan daerah dilakukan uji coba dibukanya beberapa kantor daerah tentang meteorologi legal yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah daerah memegang kekuasaan untuk menyelenggarakan meteorologi legal. Dan muncul pula Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1199 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah dan Pemda provinsi, yang artinya bahwa payung hukum tentang hak dan kewajiban serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah meteorologi legal yang diserahkan kepada daerah ada payung hukumnya. Hingga tahun 2004 muncullah payung hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota. Oleh karena itu, mulai muncullah meteorologi legal setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Seiring bertambahnya waktu, meteorologi legal di setiap kabupaten dan kota tentu akan terus bertambah, sehingga perlunya ada regulasi urusan sub-bidang meteorologi legal. Pemerintah, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan mandat kepada Kementerian Perdagangan untuk menyelesaikan urusan meteorologi legal yang ditunjukkan kepada Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Pusat Kegiatan Meteorologi Legal diperintahkan kepada Direktorat Meteorologi. Direktorat Meteorologi tentunya memiliki tugas yang harus diemban. Yang pertama adalah penetapan dan pembinaan sistem meteorologi legal. Kedua, pembinaan dan pengembangan SDM meteorologi legal. Yang ketiga adalah pengelolaan dan penilaian standarisasi ukuran dan laboratorium meteorologi legal. Pelaksanaan kegiatan meteorologi legal yang memerlukan penanganan khusus, penyelenggaraan kerjasama internasional meteorologi legal, fasilitas penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI. Pembinaan serta penertiban izin tipe UUTP, izin tanda pabrik UTTP, pengawasan penyidikan tindak pidana UML, penetapan dan pembinaan SML untuk pemerintah daerah khusus yang ditunjukkan didasarkan peraturan perundang-undangan. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa kepanjangan UTTP? Nah, UTTP ini adalah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Sedangkan BDKT adalah barang dalam keadaan terbungkus. Sedangkan SI adalah sistem internasional, di mana istilah-istilah ini akan kalian temukan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1181 terkait meteorologi legal. Tapi UTTP ini bukan untuk tambah-tambah penghasilan ya. Ini adalah tugas yang diemban oleh pemerintah daerah provinsi yang dibawahi oleh Dinas Perdagangan. Yang pertama, tentunya pembinaan dan pengendalian pembangunan meteorologi legal di skala provinsi.
Yang kedua, fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian SDM meteorologi legal skala provinsi. Tentunya ada koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium meteorologi legal kabupaten dan kota, pelaksanaan verifikasi standar ukuran milik provinsi dan kabupaten dan kota, penyelenggaraan terkomparasi skala provinsi, serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan TERA dan TERA ulang UTTP di wilayah kabupaten atau kota. Memfasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama meteorologi legal skala provinsi. Yang keenam, memfasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI. Koordinasi dan pembinaan pembuatan UTTP, importir UTTP, dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tanda pabrik serta menertibkan perpanjangan dan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP. Yang kedelapan adalah pengawasan dan penyidikan tindak pidana UML daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang ditunjukkan sebagai secara khusus oleh undang-undang secara koordinasi, memfasilitasi, dan menyelenggarakan meteorologi legal di skala provinsi. Nah, karena itu kalian DKI Jakarta merupakan salah satu pendaftar terbanyak untuk penera ahli dan penera terampil. Ini dia nih, tugas sebagai penera ahli dan terampil di kabupaten dan kota. Yang pertama tentunya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan meteorologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi oleh provinsi. Memfasilitasi dan pembinaan serta mengendalikan SDM meteorologi legal skala kabupaten dan kota. Memfasilitasi standar ukuran dan laboratorium meteorologi legal, penyelenggaraan TERA dan TERA ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium meteorologi legal. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama meteorologi legal pula di skala kabupaten dan kota, melaksanakan penyuluhan dan pengamatan, pembinaan operasional, dan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UML. Nah, bagi kalian nih yang belum tahu, sebagai penera ahli dan penera terampil, tentunya akan ada melaksanakan penyidikan di pasar-pasar untuk melihat apakah ada timbangannya baik, timbangan yang dilakukan itu sesuai dengan standar atau tidak. Dan tentunya ini merupakan tanggung jawab yang besar. Oh iya, instansi pemerintah pelaksana meteorologi legal bukan di kabupaten dan kota saja loh. Ada dilakukan di pusat, yaitu di Direktorat Meteorologi, ada 2 balai standar, serta kantor-kantor regional yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang telah ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah provinsi yang dilaksanakan oleh unit kerja UPTD pada dinas provinsi yang membedangi urusan kemeteorologian, di mana ini dilakukan apabila kabupaten dan kota belum mampu melaksanakan meteorologi legal. Dan yang terakhir tentunya nih yang paling banyak pada tahun ini didaftarkan oleh masing-masing dari kalian nih, kabupaten dan kota yang dilaksanakan oleh unit kerja dan UPTD pada dinas kabupaten kota yang membidani kemeteorologian. Nah, tentunya kalian di bawah Kementerian Perdagangan ya. Duh, banyak banget nih tugasnya. Ada tugas pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Jadi sebenarnya tugasnya apa aja sih? Nah, berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 10 tahun 2009, pasal 2, ada 5 kegiatan utama yang dilakukan oleh meteorologi legal baik provinsi, kabupaten dan kota ataupun pusat. Yang pertama yaitu melakukan penyuluhan pengamatan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan sistem internasional. Yang kedua, melakukan pengawasan UTTP, serta menyediakan tindak pidana di bidang meteorologi legal. Yang ketiga, pengelolaan standar ukuran dan laboratorium, pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, serta pelaksanaan TERA dan TERA ulang. Udahlah, banyak banget nih tugasnya. Mau pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, itu kok gak ada bedanya ya? Nah, ini nih yang bikin spesial. Kamu bisa lihat nih di slide ini pembagian urusan pilihan meteorologi legal yang gampang banget biar kamu jawab soal meteorologi legal dengan gampang banget. Apalagi SKB butuh 60% kan ya. Dan ya aku tahu nih nilai kalian tuh paling beda 10, 20.
Dan itu cukup sangat-sangat berpengaruh dengan satu soal di SKB ini. Lihat saja ya. Di slide ini sudah membuat kalian lebih gampang ingat apa aja sih pembagian urusan pilihan metodologi legal. Misalnya di poin 1 dan 2, ada penyuluhan dan pengawasan, penyidikan, pengamatan, itu dilakukan oleh ketiganya, kabupaten dan kota, provinsi, dan direktorat meteorologi. Untuk poin ketiga, pelaksanaan tera dan tera ulang, itu dilakukan oleh kabupaten dan kota, provinsi juga, Dikmet juga. Tapi untuk pengelolaan standar ukuran dan laboratorium, cuman dilakukan oleh UPTD Provinsi dan Direktorat Meteorologi. Sedangkan nih, pengujian UTTP dan dalam rangka izin tipe hanya dilakukan oleh UPTD Meteorologi Legal, yaitu Direktorat Meteorologi. Jadi ketika ada barang nih dari luar negeri masuk ke Indonesia, tentunya mereka harus mengirimkan sampel untuk diperiksa oleh Direktorat Meteorologi dan memberikan izin tipe apabila alat tersebut sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Jadi kalian daftar di mana nih? Direktorat Meteorologi, provinsi, atau kabupaten dan kota? Jangan lupa komen ya. Karena aku pengen tahu nih, kalian itu dari mana aja sih? Yeay, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share apabila kamu merasa video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa komen apa aja lagi yang perlu nih untuk kita bahas terkait meteorologi legal di Indonesia.